baru saja dirumuskan sama itu gitu ya. Next. Oke, ini yang saya maksud dengan fleksibilitas, poin-poinnya sebetulnya hanya poin ini gitu ya. Untuk belajar dari tadi sudah disebutkan, jadi saya skip saja perkuliahan blended learning. Nah ini yang kedua, jadi proses belajar mingguan mahasiswa sekarang kita desain untuk dua kegiatan. Pertama tatap muka, yaitu bersama kita semua kelas gitu ya, atau mungkin lagi diganti pakai Zoom, itu tatap muka sebetulnya. Nah yang satu lagi adalah kegiatan belajar mandiri yang kami lakukan dalam periode 1 pekan. Jadi nanti tidak sama sedikit. Iya. Saya next dulu terkait kegiatan mandiri dan lagi ke poin yang ketiga dulu. Jadi untuk tatap muka, setiap kelas itu dapat mengganti kuliah tatap muka yang secara langsung di kelas dengan online, tapi dibatasi maksimal 5 kali gitu ya. Ini yang dibatasi membatasi peraturan sebetulnya. Kita nggak boleh full online dari pertemuan 1 sampai terakhir full online saja, tapi kita dalam porsi 70-30 kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi kita batasi 5 kali maksimal, tapi tetap memberikan bahan untuk kegiatan belajar mandiri kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebaiknya disarankan untuk melihat dulu ada tanggal merah atau enggak, mau rencananya online-nya di mana gitu kira-kira kayak gitu. Yes, dari 14 pertemuan gitu ya, kita ngajar 14 kali. Jadi online itu acak-acaknya 5 kali sudah masuk kali merah itu gitu ya. Jadi jangan lebih gitu. Karena kalau lebih pas di monitoring urusannya panjang gitu, intinya ngelebihin 70%. Jadi 5 kalinya Bapak dan Ibu yang atur sendiri, monggo. Cuma batasannya 5. Nah ini yang merah ini mungkin yang hal baru bagi kita sebagai dosen ya, memberikan bahan untuk kegiatan mandiri. Nah, kenapa dari tadi ngobrolin kegiatan untuk mandiri? Karena poinnya ada di paling bawah sebetulnya ini fleksibilitas kita. Jadi mahasiswa yang tidak hadir ke dalam kelas kita, mungkin karena lagi shiftnya tukeran atau dinas di luar kota, dia harus wajib melakukan kegiatan mandiri untuk syarat cukup lulus dari mata kuliah kita. Nanti detailnya ada di bagian penilaian. Cuma ada satu aturan tambahan dari Ibu, kalau mahasiswanya nggak hadir dinas di luar kota, harus melakukan kegiatan mandiri. Kegiatan mandirinya apa? Terserah dosen. Nanti kita bicarakan bentuk-bentuk contoh kegiatan mandiri seperti apa. Cuma melekat di syarat untuk menjamin kualitas mahasiswa minimal melakukan sesuatu lah belajar mandiri. Next. Oke, kegiatan mandiri itu apa? Lebih detail. Sebetulnya kegiatan mandiri ini kita jadikan dasar penilaian yang namanya penilaian formatif, Bapak Ibu sekalian. Penilaian formatif itu penilaian subjektif kita sebagai untuk menilai mahasiswa ini layak nggak kita anggap sebagai berpartisipasi dalam kelas kita, ya. Nah, bentuknya apa? Macam-macam, terserah. Yang jelas contohnya misalnya kita bisa membuat kuis mingguan, kita bisa menamakan mungkin lembar kerja 1 lembar doang, tapi pengunjungnya adalah materi yang kita bahas tadi, atau kegiatan lain, mau diskusi, Anda posting di buku virtual, yang menjawab, yang reply itu yang dianggap berpartisipasi, silahkan kita saja ya. Yang jelas ada sesuatu yang dikerjakan sama mahasiswa yang nggak hadir ke kelas kita dalam waktu 1 minggu ya. Jadi tetap kita batasi 1 minggu. Jadi kalau mahasiswanya baru sadarnya di akhir semester ya batal gitu ya. Dan nggak muncul-muncul, harus memuas baru dia muncul, ya ini tidak terpenuhi. Kasarnya mahasiswa yang sekarang harusnya lebih mudah, punya kesempatan waktu 1 minggu untuk mengerjakan kegiatan mandiri, kira-kira seperti itu. Nah, cuman ini mohon dengan sangat gitu ya, untuk semua dosen gitu ya, termasuk saya juga, bahan kegiatan mandiri ini wajib disediakannya oleh dosen gitu ya. Artinya apa? Kita mengajar 14 pekan dalam 1 semester, ya 14 kegiatan mandiri juga yang perlu kita siapkan untuk mahasiswa kita, wabil khusus untuk yang tadi berhalangan hadir, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini dulu, next dulu. Oke, saya lanjut dulu cepat ke masalah penyesuaian aturan karena ini kayaknya untuk sendiri juga gitu ya. Jadi penilaian mahasiswa kita kenalkan ada 2, formatif sama sumatif. Formatif itu subjektif, nilai absen, nilai keaktifan, nilai
diatur maksimal untuk absen atau partisipasi 10% sampai UAS ya 40% itu yang sumatif ya, akumulasi yang ujung-ujungnya jadi nilai akhir. Next. Nah, ini komponen penilaian mahasiswa yang mulai diterapkan di kurikulum di tahun ajaran yang baru. Terlepas mau pakai kurikulum yang apa ya sama, sebetulnya nggak berubah komponennya secara umum. Misalnya UAS tetap 40%, UTS tetap 30%, tugas 20%. Nah, yang beda di sini kegiatan belajar mandiri disisipkan di nilai yang namanya nilai partisipasi. Dulu kita kenalnya nilai absen gitu ya, nilai absen atau kehadiran. Sekarang partisipasi itu komponennya ada dua, kehadiran tatap muka sama kegiatan belajar mandiri, dengan catatan ini ditentukan dari jumlah kehadiran sama jumlah kegiatan belajar mandiri yang diselesaikan mahasiswa tersebut. Jadi kita masih bicara penilaian yang formatif tadi. Sebetulnya nilai partisipasi ini tidak terpengaruh dengan apakah kegiatan mandiri mahasiswanya nilainya 50 atau 100 gitu ya. Yang kita atur jumlahnya dulu. Kalau jumlahnya katakanlah 14 hadir, 14 pertemuan, mungkin itu nilai paling sempurna seperti itu. Jadi untuk yang di komponen ini saja itu cukup jumlahnya saja. Kira-kira seperti itu yang diharapkan minimalnya seperti itu. Tapi ada aturan tambahan. Benar apa salah pokoknya 10 lah. Oke. Nah, pemberian nilai akhir ada sedikit tambahan. Sebetulnya dua yang baru Bapak dan Ibu sekalian. Saya mulai dari yang bawah dulu saja. Berupa penilaian formatif dan partisipasi formatif itu Bapak dan Ibu sebetulnya seminimal-minimalnya yang kita minta atau tim monitor minta menghitung mengerjakannya berapa kali. Kita belum ngomongin nilai ya. Nah, coba sebagian dosen kayak termasuk saya gitu, saya amat nilai kuis kok nggak diakomodir ya. Boleh ya. Jadi kalau dosennya mau ya berkeinginan untuk kegiatan mandiri ini dapat dijadikan komponen penilaian sumatif, itu silahkan. Kira-kira kayak gitu. Artinya Pak, Bapak dan Ibu misalnya ya buat kuis 14 kuis tuh, yang masing-masing seminggu sekali. Yang wajib cuma dicatat ini ngerjain, ini ngerjain enggak. Nah, akumulasinya itu buat jadi nilai partisipasi. Tapi kan saya amat ada yang dapat kuisnya, ada yang dapat 100, ada yang 0 gitu. Ini nggak niat gitu. Seperti itu gitu ya. Masukkan aja ke komponen nilai sumatif. Apa itu? Masukkan ke nilai tugas yang 20%. Jadi misalnya biasanya kita bikin tugas 2 sebelum TS sama setelah TS nambah 1 akumulasi kuis, dan kebijakannya terserah Bapak dan Ibu sekalian. Misal saya bikin kuis, saya cuma 10 kuis yang paling tinggi nilainya misalnya bebas, atau balikannya saya mau ngambil 10 yang paling rendah, terserah gitu. Yang jelas ini dikonversi ke nilai yang sumatif komponen tugas yang 20% tadi, bukan nilai partisipatif ya Pak. Jadi nilai partisipatif penentunya cuma dua, jumlah dia hadir sama jumlah tugas mandiri atau kegiatan mandiri yang Bapak ini tentukan. Artinya kalau menurut saya yang dapat nilai 100 di partisipasi itu yang hadir full 14 kali selama perkuliahan sama mengerjakan 10 juga 14 juga gitu ya, dapat nilai 100. Tapi kan nilainya beda-beda, ada yang kuisnya nilainya 110, ada yang nggak nyampe 50, ya itu masuknya ke sini. Jadi ngaruh di sini kira-kira seperti itu. Dan ini nggak diatur secara spesifik, bisa kita bisa memberikan porsi berapa terserah aja. Yang jelas akumulasinya tetap 20%, karena itu masuknya ke nilai sekian, belum ke UTS atau UAS-nya seperti itu. Oke, next. Nah, ini langsung contoh saja gitu ya. Contoh sampel ya. Boleh dicoba, diikuti atau enggak gitu. Contoh bahan untuk kegiatan mandiri itu apa? Mungkin yang paling mudah bikin kuis gitu ya. Kuisnya juga jangan susah-susah. Yang penting sifatnya untuk reflektif mereka supaya dipancing untuk membaca atau mengikuti bahan ajar yang kita buat. Ini contoh skenario-nya saya ambil case konteksnya mata kuliah saya, analisis dan perancangan sistem judulnya. Nah, kebetulan pertemuan kedua saya bahas tentang sistem planning. Ada slide-nya. Nah, saya kasih kuis. Kuis pertanyaannya juga nggak banyak-banyak, cuma 5 aja ya. Dan semua jawabannya ada di slide. Kira-kira seperti itu. Karena kita yang mengukur nilai formatifnya saja. Artinya apa? Kalau mau jawab di sini kan butuh effort. Minimal melihat slide gitu ya. Minimal nanya temannya ngajarin kira-kira seperti itu. Atau nanya ChatGPT, oh belajar juga nih. Yang penting cukup ada effort ya buat belajar. Kira-kira seperti itu. Ada effort nanti belajar, nilainya walaupun dia cuma dapat 40, urusan lain. Bapak dan Ibu mau hitung itu nilai kesumatif apa enggak silahkan.
Ini nggak nilai 100 yang ngomong salah, nilai 80. Tegas ya. Nah ini contoh saja. Atau misalnya kalau mancing ini, kalau ngerjain itu bagus A, enggak misalnya B. saya punya kebijakan, Anda bisa mengerjakan kuis ulang kali sampai puas, sampai nilainya terserah maunya berapa, targetnya 80, pertama dapat 50 ya nyoba lagi ya, terus sampai ya nggak saya batasi, yang saya ambil cuma nilai maksimal gitu ya. Karena itu tujuannya kan, ya kalau dia gagal, dia belajar lagi kira-kira seperti itu. Kalau udah 100, ya silakan aja. Gak ada bedanya kalau dari sisi aspek formatifnya tadi. Tapi kalau formatif, ya tetap saya ambil nilai yang tinggi, yang akumulasi dimasukin ke perhitungan untuk nilai tugas. Jadi ini contoh. Nah, ya untuk yang mungkin belum pernah coba bikin semacam kuis ini, dalam waktu dekat kita rumuskan mekanisme yang bagusnya seperti apa. Jadi salah satu opsinya, setiap nanti jam perkuliahan Bapak dan Ibu ada tim yang bisa membantu membuatkan kuis versi online-nya supaya Bapak dan Ibu fokus ke bikin soalnya. Karena nggak mungkin timnya yang bikin soal ya, bikin Bapak dan Ibu. Minimal Bapak dan Ibu bikin soal untuk dibuat dalam bentuk ini kan Google Drive ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah terbiasa atau bisa mungkin menugaskan yang lain, silakan saja. Tapi ini contoh sederhananya, saya bikin kuis di Google Form dengan pertanyaan cuma ada 5 gitu ya. Masing-masing bobotnya 20, boleh diulang-ulang sampai puas, dan cukup masukkan isinya ke dalam Ibu virtual. Kira-kira seperti itu. Jadi tugas dari Bapak Ibu bikin soalnya. Kalau kesulitan memasukkan ini ke Ibu virtual, nah nanti kita sediakan di bagian prognosis seperti biasa gitu ya. Tapi cukup mepet juga gitu. Ya sehari sebelumnya bagus gitu ya, atau supaya ngantrinya nggak panjang gitu ya. Dan bikin soalnya jangan banyak-banyak. Ya 5 aja lah untuk 1 minggu. Kira-kira seperti itu. Ini contoh gitu ya. Nah, bentuk lainnya apa? Ada next. Atau bisa juga kalau mau pakai gayanya lembar kerja mingguan ya, bikin kuis mikirnya susah, bikin soal gitu ya. Kalau lembar kerja mingguan lebih sederhana gitu. Ini contoh lagi. Jadi contoh untuk mata kuliah saya di interaksi manusia dan komputer, ceritanya dia lagi ngomongin tentang riset pengguna gitu ya, bahasa UX. Kebetulan salah satu slide-nya isinya ngomongin 3 jenis user, primary, secondary, sama tertiary. Satu slide doang. Nah saya tugaskan untuk Esril, coba deh buka aplikasi Gojek, Anda analisis dari 3 aspek ini, apa komentar Anda, kira-kira seperti itu. Itu cukup 1 slide, tapi mahasiswa kalau ngisi ini butuh effort gitu ya, butuh minimal tadi. Dan goal kita itu mendorong mahasiswa bagaimana caranya dia menyimak apa yang kita sampaikan secara mandiri, kira-kira seperti itu. Jadi ini contoh tentang kerja mingguan. Contoh yang lain bebas, misalnya tugasnya buatlah rangkuman untuk pertemuan satu, tugas mandiri keduanya buatlah rangkuman pertemuan 2, sampai mahasiswanya apa kalau bikin 2 kira-kira seperti itu aja. Bebas, terserah dosennya. Cuma itu untuk penilaian formatifnya tadi gitu ya. Kalau nilai-nilainya dimasukkan ke sumatif, silakan saja gitu ya. Selain 2 ini ada lagi bebas ya. Misalnya Bapak dan Ibu mau pakai Ibu virtual, ngasih pertanyaan di forum diskusinya, yang membalas diskusi Bapak dan Ibu lah yang dianggap berpartisipasi, silakan ya. Ini bebas, rekan-rekan dosen semua ya. Baik, saya ditunjuk untuk memaparkan tentang perkuliahan ini. Sebetulnya bagian saya bagian mengkoordinasikan kurikulum baru gitu. Jadi karena topiknya katanya masih nyambung, jadi sekalian gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu. Ya, baik, saya kalau sulit mungkin di manual aja kalian minta terus. Satu dulu ya, satu dulu ke slide ketiga. Oke, ini materi presentasinya kalau nggak kelihatan gitu ya, di SID tanggal sekarang 19.07.25 dosen Ibu kalau mau diunduh silakan. Nanti juga bisa ditanyakan ke Kaprodi kalau misalnya keliwat ya, nanti saya titipkan melalui Prodi. Cuma kalau mau ngebut monggo silakan, kalau mau dari awal kan pada belajar mandiri sudah terbiasa gitu ya, jadi cepat silakan saja gitu ya. Cuma nanti secara umum balik sedikit ke satu slide, ada 4 agenda yang sebetulnya mau saya share ke Bapak dan Ibu sekalian, terutama dosen di sini. Adalah 4 hal ini gitu ya. Ini judulnya memang hal baru gitu ya, karena masing-masing dari 4 komponen ini ada yang bahasanya sebenarnya baru sih, penyesuaian sama penegasan kembali seperti itu. Yang pertama tentang kurikulum baru. Ini jadi tahun 2025 ganjil ya. Itu kira-kira mulai Agustus nanti, sebulan lagi. Itu
Ibu ini akan menerapkan kurikulum baru. Oke, kita namakan kurikulum 2025 untuk semua prodi ya. Itu yang satu. Yang kedua, dampaknya ada terkait masalah penyesuaian waktu dan metode perkuliahan ya. Tadi Pak Rektor sudah ngasih spoiler, ada istilah blended learning. Nanti kita akan sepakati sebetulnya sekaligus kita diskusikan bentuk blendednya itu seperti apa. Berikutnya ada yang ketiga, ini bahasanya fleksibilitas perkuliahan gitu ya. Jadi Ibu sudah meyakini bahwa mayoritas mahasiswanya memang karyawan ya, makanya ada beberapa fleksibilitas yang kita tawarkan, tapi dengan catatan tetap menjaga kualitas dari pembelajaran itu sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, terakhir adalah penyesuaian aturan dan lebih spesifik ke masalah penilaian mahasiswa ya. Ini disusun mudah-mudahan bisa secara fair menilai mahasiswa yang rajin tatap muka, kerjain tugas gitu ya, sama mahasiswa yang mungkin dari sisi waktu juga cukup terhambat lah seperti itu. Oke, langsung saja untuk yang pertama, next ke kurikulum baru, next saja. Oke, ya poin-poinnya sebetulnya terkait kurikulum baru ini apa yang ditampilkan di slide ya Bapak Ibu sekalian. Cuma saya nggak akan share detail mata kuliahnya, tapi nanti sudah dititipkan prodi masing-masing kalau mau lihat detailnya seperti apa gitu ya. Yang jelas tujuannya untuk meningkatkan fokusnya ke kualitas ya, kualitas dari busnya sendiri. Kalau mungkin Bapak dan Ibu sudah merasakan kurikulum yang terjadi sekarang, banyak yang memberikan masukan gitu ya, terutama namanya SKS-nya, bahan ajar dan sebagainya, itu kita akomodir untuk sampai menghasilkan satu set kurikulum yang baru gitu ya. Mungkin beberapa Bapak dan Ibu juga sudah ada yang terlibat untuk menyusunnya. Jadi nanti secara spesifik lebih detail mata kuliahnya Kaprodi yang bisa akan menyampaikan secara detail. Nah, susunannya bedanya dengan yang lama. Nah, mungkin kita mengikuti arahan dari panduan dulu sih Permendikti tahun 53 gitu ya, tahun 2003 itu memang disarankan perguruan tinggi approach-nya adalah outcome based education gitu ya, berbasis luaran seperti itu. Nah, ini mulai berlaku di tahun ajaran yang baru dengan catatan khusus untuk mahasiswa baru yang reguler saja, kira-kira seperti itu. Jadi mahasiswa baru yang program lanjut dan mahasiswa lama tetap menggunakan kurikulum yang sedang berjalan gitu ya. Jadi catatannya ada dual kurikulum yang akan dijalankan Ibu mulai semester depan gitu ya. Nah, kalau bagian teknis, secara teknis memang contohnya untuk mahasiswa baru langsung dipaketkan lagi. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang mungkin ditawarkan sama Kaprodi untuk mengisi kurikulum baru itu berurusannya hanya dengan mahasiswa baru saja ya. Tapi yang sudah senior mau lulus besok semester depan pakai yang lama, tidak ada kotak-kotak di situ ya. Termasuk program lanjut karena yang lanjut itu dikonversi lulusnya bareng yang mahasiswa lama seperti itu ya. Jadi kalau dihitung sampai ujung mungkin baru sekitar 8 semester kurikulum baru ini full diimplementasikan menggantikan kurikulum yang lama kira-kira seperti itu ya. Nah, dampaknya apa ya? Ada beberapa perubahan. Yang paling signifikan adalah perubahan jumlah mata kuliahnya. Cuma SKS-nya nggak berubah, tetap diakumulasi tetap 144 SKS gitu ya. Tapi jumlah mata kuliahnya akan sangat lebih ringkas lagi. Artinya kalau dulu mahasiswa Ibu mau lulus dari Ibu itu harus menyelesaikan lulus dari 60-an sekian mata kuliah, yang kurikulum baru setidak-tidaknya antara 48 sampai 50 sekian gitu, hemat 10 mata kuliah seperti itu ya. Jumlah sama-sama beban SKS-nya. Nah, singkatnya ini ringkasannya next. Nah, ini dari yang mungkin yang saya paparkan di kesempatan kali ini sampai di sini saja jumlah mata kuliah untuk kurikulum baru dibandingkan dengan yang lama. Isinya lebih detail panjangnya nanti ada di prodi masing-masing gitu ya, prodi berbeda, cuma kurang lebih jumlahnya rentangnya sekian ya. Nah, contoh kalau kita lihat yang lama ini yang kita ajarkan ke mahasiswa yang saat ini teknik mesin, dari teknik mesin sampai arsitektur bisa dilihat mungkin rata-ratanya lebih dari 60 gitu ya. Jadi kalau mau lulus teknik informatika di Ibu harus lulus 63 mata kuliah gitu ya. Nah, padahal kalau ngintip kampus-kampus sebelah mungkin jumlahnya nggak sampai itu. Nah, ini hasilnya perbandingannya. Jadi contoh teknik mesin yang tadinya 69, jumlah mata kuliahnya 50 ya. SKS tetap 144 SKS kalau diakumulasikan
dimasukkan gitu ya, ada penyesuaian jumlah-jumlah SKS. Begitu seterusnya kurang lebih gitu ya. Jadi kalau melihat mungkin pengurangan paling banyak itu adanya di sistem informasi sama teknik mesin yang dipangkas secara medis berkurang jumlah mata kuliahnya gitu ya. Nah nanti teknis apakah itu sebetulnya mata kuliah yang sama